ta'alluq dari beberapa sifat ma'nawiyah atau sifat ma'ani. Ta'alluq dari beberapa sifat ma'ani. Yang ini sebenarnya sudah kita jelaskan ketika kita menjelaskan setiap sifat dari sifat-sifat ma'ani. Tetapi al-muallif Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab ini secara khusus beliau menjelaskan tentang ta'alluq beberapa sifat ma'ani. Kita tahu sifat ma'ani itu ada sifat qudrah, ada sifat iradah, ada sifat ilmu, ada sifat haya, sifat sama, sifat basar, sifat kalam. Itu adalah sifat-sifat ma'ani bagi Allah. Dan sifat-sifat tersebut memiliki ta'alluq. Ta'alluq itu artinya hubungan, artinya dia bisa dihubungkan. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sampai pada nazam yang ke-33. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat wa wahdatan awjib laha wa mithlu dhi iradatun wal ilmu lakin amma dhi wa amma aydan wajiban wal mumtani' wa mithlu dha kalamuhu falnattabi'. Faqudratun mangkanuli sifat kudrah bimumkinin kelawan perkara kang mungkin ta'allaqat berhubungan apa sifat kudrah bila tanahi kelawan tanpa ono pungkasane apa ma perkara bihi kang kelawan ma ta'allaqat berhubungan apa sifat kudrah wa wahdatan lan ing siji aujib majibna sapa sira laha maring sifat kudrah, mestekna sapa sira laha maring sifat kudrah. Wa mithlu dzi lan padane iki lan iku padane iki iradatun utawi sifat iradah. Wal ilmu lan sifat ilmu. Lakin tetapine sifat ilmu iku amma nyumambrai apa sifat ilmu amma nyumambrai dhi ing iki apa sifat ilmu dhi ing iki mungkin wa amma lan nyumrambai aidan halih malih apa sifat ilmu wajiban engkang wajib wal mumtani lan engkang mustahil. Wa mithlu dzalan padane iki kalamuhu lan iku padane iki kalamuhu tawi sifat kalame Allah. Falnat tabi mongko becik ngikuti sapa kita ing jalan dalan kang bener. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan menjelaskan ta'alluq dari beberapa sifat ma'nawiyah atau sifat ma'ani. Ta'alluq dari beberapa sifat ma'ani. Yang ini sebenarnya sudah kita jelaskan ketika kita menjelaskan setiap sifat dari sifat-sifat ma'ani. Tetapi al-muallif Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab ini secara khusus beliau menjelaskan tentang ta'alluq beberapa sifat ma'ani. Kita tahu sifat ma'ani itu ada sifat qudrah, ada sifat iradah, ada sifat ilmu, ada sifat
haya, sifat sama, sifat basar, sifat kalam. Itu adalah sifat-sifat ma'ani bagi Allah. Dan sifat-sifat tersebut memiliki ta'alluq. Ta'alluq itu artinya hubungan. Artinya dia bisa dihubungkan dengan apa? Ada sebagian yang hanya bisa dihubungkan dengan sesuatu yang mungkin akli. Ada yang bisa dihubungkan dengan mungkin akli, wajib akli, dan mustahil akli. Itu yang dimaksud dengan ta'alluq. Ada yang bisa dihubungkan dengan setiap sesuatu yang ada dari makhluk. Ada yang tidak, yang bisa dihubungkan hanya dengan sesuatu yang bisa didengar. Hanya ada sifat yang hanya bisa dihubungkan dengan sesuatu yang bisa dilihat, dan seterusnya. Ini namanya apa? Ta'alluq. Dan pembahasan kita adalah tentang itu, yaitu ta'alluq dari sifat-sifat ma'ani. Hubungan yang bisa dihubungkan dengan sifat-sifat ma'ani itu apa? Itulah yang akan kita bahas. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah sifat qudrah. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Bahwa sifat qudrah itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin akli. Telah kita bahas di awal pertemuan kita dalam pengajian kitab ini, bahwa sesuatu itu terbagi menjadi 3. Hukum akal itu terbagi menjadi 3. Ada al-mumkinul aqliyu, ada al-mustahilul aqliyu, ada al-wajib al-aqli. Atau bisa dibalik-balik. Al-wajibul aqliyu artinya sesuatu yang akal tidak menerima tiadanya. Harus ada. Akal memastikan adanya. Jika dikatakan tidak ada, maka akal ini tidak bisa menerima. Dia menolak. Itu namanya al-wajib al-aqli. Kemudian ada al-mustahil al-aqli. Kebalikan dari al-wajib al-aqli. Yaitu ma la yaqbalul aql wujudahu. Akal tidak menerima adanya. Jika dikatakan sesuatu itu ada, maka akal kita tidak bisa menerima. Atau akal kita pasti menolaknya. Itu namanya al-mustahil al-aqli. Ini sedikit mengulang agar nanti kita memiliki gambaran tentang masalah ini. Yang ketiga adalah al-mumkin al-aqli, yaitu ma yaqbalul aql wujudahu taratan wa adamahu taratan ukhra. Sesuatu yang akal kita itu menerima adanya dan menerima tiadanya. Jika dikatakan bahwa sesuatu itu ada, maka akal kita menerima. Dan jika dikatakan bahwa sesuatu itu tidak ada, maka akal kita juga bisa menerimanya. Yaitu makhluk ini. Nah, makhluk ini jika dikatakan ada, maka kita menerima. Jika dikatakan tiada, maka akal kita juga bisa menerimanya. Itu namanya al-mumkin al-aqli atau al-jaiz al-aqli. Kalau al-wajib al-aqli itu Allah dan sifatnya. Kalau al-mustahil al-aqli itu adalah seperti adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan yang sedang kita bahas. Sifat qudrah Allah itu hanya berhubungan dengan al-mumkin al-aqli. Hanya berkaitan dengan sesuatu yang akal menerima adanya dan menerima tiadanya. Yang disebut dengan al-mumkin al-aqli, yaitu seluruh makhluk. Sifat qudrah Allah hanya berhubungan dengan makhluk. Al-mumkin al-aqli. Kenapa? Karena wazifatul qudrah, tugas dari sifat qudrah itu adalah al-ijadu wal-i'damu.
Al-ijadu artinya mengadakan, al-i'damu artinya meniadakan. Bil qudrati Allah yujidu al-asya minal adam ilal wujud. Bil qudrah Allah yu'adimu al-asya minal wujudi ilal adam. Dengan sifat kudrah Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Dengan sifat kudrah ini Allah meniadakan juga sesuatu dari ada menjadi tiada. Itu adalah sifat kudrah, yaitu mengadakan dan meniadakan. Yang menerima untuk diadakan dan menerima untuk ditiadakan itu adalah al-mumkin al-aqli, seperti yang tadi kita jelaskan bahwa al-mumkin al-aqli itu yaqbalul wujud wal adam. Maka yang menerima untuk diadakan dan menerima untuk ditiadakan adalah al-mumkin al-aqli, dan itu sesuai dengan sifat kudrah, karena sifat kudrah itu adalah dia al-ijadu wal i'dam. Wazifahnya itu. Sedangkan sesuatu yang wajib akli itu layak balu al-adam, dia tidak menerima tiada. Maka hanya bisa diijad, tidak bisa di'idam. Bisa menerima untuk ada, meskipun dia juga tidak diadakan, ya, karena wajib akli itu hanya Allah. Artinya dia ada, menerima ada, tetapi menerima untuk tidak menerima tiada. Maka ini nggak bisa dihubungkan dengan kudrah. Demikian juga al-mustahil al-aqli. Dia menerima tiada, tetapi tidak menerima ada. Kalau dikatakan ada, dia nggak mau. Akal kita nggak mau. Maka berarti dia atau al-mustahil aqli ini tidak menerima ada, sehingga nggak bisa dihubungkan dengan kudrah yang tugasnya itu adalah mengadakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini sudah kita contohkan kemarin tentang masalah ini, yaitu ta'alluqnya sifat kudrah ini. Demikian juga sifat iradah. Sifat iradah bagi Allah itu ta'alluqnya sama dengan sifat kudrah, yaitu sama-sama al-mumkin al-aqli, al-mumkinat. Sebagaimana sifat kudrah itu hanya bisa dihubungkan dengan apa? Dengan al-mumkin al-aqli. Demikian juga sifat iradah itu hanya bisa dihubungkan dengan sifat dengan al-mumkin al-aqli atau dengan makhluk. Kenapa? Karena iradah itu takhsis al-mumkin al-aqli, mengkhususkan sesuatu yang menerima ada dan tiada. Kenapa? Ya karena dia makhluk yang ditaksis artinya yang ditentukan adanya atau tiadanya itu adalah makhluk. Yang ditentukan sifat-sifatnya, yang ditentukan waktunya itu adalah makhluk. Nah, karena itu sifat iradah itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin akli. Kita tahu definisi atau pengertian dari iradah, artinya takhsisul mumkin al-aqli. Kenapa takhsisul mumkin al-aqli? Karena yang ditaksis itu hanya makhluk. Takhsisul mumkin al-aqli bi ba'dhi sifat tuna ba'dhin wa bi waqtin tuna akhar. Yaitu mengkhususkan atau menentukan makhluk dengan sifat-sifat tertentu, tidak dengan sifat-sifat yang lainnya, dengan waktu tertentu, tidak dengan waktu-waktu yang lainnya. Itu namanya iradah. Maka iradah ini juga hanya berhubungan
dengan sesuatu yang mungkin akli. Jadi ta'alluqnya sifat qudrah dan iradah itu sama, yaitu sesuatu yang mungkin akli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berarti makhluk, sesuatu yang ada, yang makhluk selain Allah, makhluk alam semesta ini, itu adanya biqudratillah wa biiradatillah. Biqudratillah wa biiradatillah. Artinya Allah yang mengadakannya dengan sifat kudrahnya, dan Allah yang mengkhususkan sifat-sifat dan waktunya dengan sifat iradahnya. Hadirin rahimakumullah. Maka dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah terjadi dengan kudrah dan iradah Allah. Dan apabila ada sesuatu yang tiada dari asalnya ada, maka tiadanya itu juga dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kudrah artinya, dengan kudrah itu Allah yang mengadakan sesuatu tersebut. Dengan iradah Allah artinya dengan iradahnya Allah yang telah menentukan sifat-sifat dan waktu terjadinya sesuatu tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbeda dengan sifat ilmu. Wa amma aidan wajiban wal mumtani' wa mithlu dha kalamuhu falnattabi'. Sementara sifat ilmu dan sifat kalam, sifat ilmu dan sifat kalam, maka ta'alluqnya itu adalah bukan hanya al-mumkin al-aqli, tetapi juga meliputi seluruhnya al-wajib al-aqli dan al-mustahil al-aqli. Jadi ta'alluqnya sifat ilmu dan kalam itu tidak seperti ta'alluqnya sifat kudrah dan iradah. Kalau kudrah dan iradah ta'alluqnya itu hanya al-mumkin al-aqli, sementara sifat al-ilmu dan sifat kalam itu ta'alluqnya adalah al-mumkin al-aqli, al-wajib al-aqli, dan al-mustahil al-aqli. Dia lebih luas, lebih luas. Ta'alluqnya sifat ilmu itu lebih luas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada dari makhluknya. Allah juga mengetahui al-wajib al-aqli Allah, zat Allah dan sifat-sifatnya. Allah juga mengetahui al-mustahil al-aqli. Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali abadi terhadap segala sesuatu, meliputi al-wajib al-aqli, al-mustahil al-aqli, dan juga al-jaiz al-aqli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal, yaitu terkait dengan masalah ta'alluq dari beberapa sifat yang disebutkan dalam 3 nazam ini. Yaitu sifat kudrah ta'alluqnya dengan mungkin akli, sifat iradah ta'alluqnya dengan mungkin akli, sifat al-ilmu ta'alluqnya dengan dengan mungkin akli, wajib akli, mustahil akli. Demikian juga sifat kalam ta'alluqnya dengan mungkin akli, wajib akli, dan mustahil akli. Nah, terkait dengan masalah ta'alluq. Hadirin rahimakumullah, secara umum kalau kita berbicara tentang masalah sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka ada beberapa hal yang harus kita yakini terkait dengannya, dengan sifat-sifat ma'ani itu. Yaitu yang pertama, ini sesuai dengan urutan dari sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Sifat nafsiyah adalah pertama wujud, hanya satu, yaitu sifat wujud. Sifat salbiyah yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, kemudian apa? Wahdaniyah. 5. Nah, maka kita urutkan sifat ma'ani. Sifat ma'ani Allah itu yang harus kita perhatikan dan kita yakini terkait dengannya. Yang pertama, bahwa sifat-sifat ma'ani itu adalah sifat yang maujud. Dia adalah wujudiyah. Bahwa lau wujud artinya lau kushifa annal hijab la ra'ainahu. Apabila hijab maknawi itu dibuka dari kita, maka kita akan bisa melihat sifat-sifat itu. Kita akan bisa melihat sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat haya, sifat sama, sifat basar, sifat kalam. Kita akan bisa melihatnya apabila hijab dibuka dari kita. Itu namanya wujudiyah. Artinya sifat-sifat itu adalah sifat yang ada. Satu. Kemudian yang kedua, qidam baqa. Artinya sifat-sifat Allah itu azaliyatun abadiyatun. Sifat-sifat ma'ani bagi Allah itu azaliyatun abadiyatun. Sifat kudrahnya Allah itu azaliyatun abadiyatun. Sifat iradahnya Allah itu azaliyatun abadiyatun. Sifat ilmunya Allah itu azaliyun abadiyun. Sifat sama-nya Allah itu azaliyun abadiyun. Sifat basarnya Allah itu azaliyun abadiyun. Sifat hayahnya Allah azaliyatun abadiyatun. Dan sifat kalamnya Allah itu azaliyun abadiyun. Nah, dihubungkan dengan apa? Qidam dan baqa. Yang pertama tadi dihubungkan dengan sifat wujud. Kemudian dihubungkan dengan sifat qidam dan baqa, bahwa seluruh sifat-sifat ma'ani bagi Allah itu qadimatun atau azaliyatun, tidak berpermulaan. Kemudian baqiyatun artinya abadiyatun, tidak berpenghabisan. Karena yang tidak berpermulaan maka tidak berpenghabisan. Maka dikatakan bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu azaliyatun abadiyatun, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Hadirin rahimakumullah, berbeda dengan sifat makhluk. Kalau sifat-sifat kita itu semuanya hadisah. Kita memiliki sifat kudrah, tetapi kudrah kita itu hadisah. Ketika kita masih bayi, kita nggak memiliki kudrah yang seperti kita miliki pada saat ini. Nggak memiliki kemampuan, nggak memiliki kekuasaan. Itu namanya apa? Hadisah. Kudrah kita adalah kudrah yang hadisah, yang berpermulaan kemudian nanti juga akan hilang. Ketika masih bayi, lemah. Ketika kalian sekarang di masa muda, badan kalian kuat. Ketika kalian nanti menua, maka kalian akan melemah lagi, lemas lagi, lemah lagi badannya, tidak berdaya. Sampai nanti kalau sudah tua, sudah seperti bayi lagi, dia hanya bisanya tidur di kasur saja, nggak bisa berjalan, nggak bisa beraktivitas. Itu namanya kudrah yang hadisah. Kudrah yang hadisah, tidak azaliyah, tidak abadiyah, tetapi hadisah yang berpermulaan dan berpenghabisan. Kudrah kita seperti itu, kudrahnya makhluk itu hadisah.
Iradahnya makhluk itu juga hadisah. Berbeda dengan iradahnya Allah. Yang kita iradahnya Allah telah kita jelaskan. Iradahnya Allah azaliyah abadiyah, sehingga dia la tataghayyar. Iradahnya Allah itu tidak berubah. Tidak bisa berubah biddu'a, tidak bisa berubah dengan sebab doa, tidak bisa berubah bi silaturrahim, bis sadaqah, atau dengan amalan-amalan yang lainnya. Apa yang telah dikehendaki oleh Allah terjadinya pada azal pasti terjadi tanpa bisa berubah. Masyiatullah la tatakhayyar, iradatullah la tatakhayyar. Kenapa? Karena dia azaliyatun abadiyatun. Berbeda dengan iradah kita memiliki iradah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa manusia memiliki iradah, tetapi iradahnya hadisah. Iradahnya hadisah, berpermulaan dan berpenghabisan. Kita baru memiliki kehendak setelah sebelumnya tidak berkehendak. Awalnya kamu tidak berkehendak untuk ke sini, kemudian kamu memiliki kehendak untuk ke sini, dan bisa berubah kehendak itu. Sekarang kamu berkehendak, misalnya nanti saya mau ke pasar, saya tetapkan nanti saya akan ke pasar jam 8. Ternyata setelah jam 8 berubah, nggak jadilah, saya di rumah saja. Itu namanya apa? Kehendak yang hadisah, yang berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu iradatul makhluk, iradahnya makhluk, iradah yang hadisah. Terkadang iradah sebagian orang itu berubah-ubah dalam waktu yang sangat cepat. Yang sangat cepat. Pagi tempe, pagi dele, sore tempe. Sore tempe, pagi tahu dan sebagainya. Nggak tahu saya. Itu apa? Artinya berubah-ubah untuk menunjukkan apa? Berubah-ubahnya iradah dari makhluk. Karena iradahnya makhluk itu memang hadisah. Jadi kalau iradahnya seseorang itu berubah, jangan heran, karena memang iradahnya makhluk itu hadisah, berbeda dengan iradahnya Allah yang azaliyatun abadiyatun. Kemudian sifat ilmu. Ilmu Allah azaliyun abadiyun. Sementara ilmu kita itu hadisun. Ilmu Allah itu dengan ilmu yang azali abadi, Allah mengetahui segala sesuatu. Sementara ilmu kita itu hadis, didahului oleh kebodohan, asalnya nggak tahu, kemudian menjadi tahu, kemudian kadang nggak tahu lagi, setelah tadi tahu sekarang nggak tahu lagi, bertambah, berkurang, berubah-ubah. Itu ilmunya makhluk. Tadi saya nggak tahu siapa yang ada di depan saya, sekarang menjadi tahu. Itu namanya apa? Hadis, ilmu yang hadis. Sementara Allah ilmunya tidak didahului oleh kebodohan. Dengan ilmunya Allah mengetahui seluruhnya. Sesuatu yang belum terjadi Allah telah mengetahuinya. Karena Allah telah menentukan terjadinya, maka Allah juga mengetahui sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, sampai tidak ada akhirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahuinya. Berbeda dengan ilmu kita yang hadis, yang baru kita mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu terjadi, itu pun tidak seluruhnya. Kemudian sifat sifat kalam. Sifat kalam, kita bicara yang disebutkan di sini. Sifat kalam Allah itu juga azaliyun abadiyun. Maka dia bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara.
Berbeda dengan kalam kita, kalam yang hadis. Tadi saya berbicara, kemudian nggak berbicara, kemudian bicara, diam, bicara, diam, bicara, diam, dan sebagainya. Terputus-putus. Itu namanya hadis, kalam yang hadis. Sementara kalam Allah itu bukan kalam yang berpermulaan dan bukan kalam yang berpenghabisan. Maka kalam Allah bukan berupa bahasa, karena bahasa itu berpermulaan dan berpenghabisan. Kalam Allah itu bukan huruf, karena huruf itu berpermulaan dan berpenghabisan. Kalam Allah itu bukan berupa suara, karena suara itu berpermulaan dan berpenghabisan. Hadirin rahimakumullah. Jadi sifat-sifat ma'ani yang tadi kita sebutkan itu seluruhnya azaliyatun abadiyatun. Wujud, qidam, baqa. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi. Artinya sifat-sifat ma'ani bagi Allah itu berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Kudrah Allah berbeda dengan kudrah makhluknya. Iradah Allah berbeda dengan iradah makhluknya. Ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluknya. Kalam Allah berbeda dengan kalam makhluknya. Berbeda seluruhnya. Dalam ucapan sama. Ketika dikatakan bahwa manusia memiliki kudrah, Allah memiliki kudrah, tetapi kudrahnya berbeda. Ketika dikatakan manusia memiliki iradah, Allah memiliki iradah, tetapi iradahnya berbeda. Ketika dikatakan Allah memiliki ilmu, sifat ilmu, makhluk juga punya sifat ilmu, maka ilmunya berbeda. Ketika dikatakan manusia itu memiliki sifat kalam, Allah juga memiliki sifat kalam, maka kalamnya itu berbeda. Kalamullah la yushbihu kalamal makhluqat. Qudratullah la tushbihu qudratal makhluqat. Iradatullah la tushbihu iradatal makhluqat. Ilmullah la yushbihu ilmal makhluqat. Kalamullah la yushbihu kalamal makhluqat, dan seterusnya. Tidak serupa. Kemudian yang berikutnya qiyamuhu binafsihi. Artinya bahwa sifat-sifat ma'ani bagi Allah itu tidak membutuhkan kepada selainnya. Kudrah Allah tidak butuh kepada alat atau kepada sesuatu selainnya. Iradah Allah juga demikian. Ilmu Allah juga demikian. Ilmu Allah tidak membutuhkan kepada panca indera untuk kemudian bisa mengetahuinya. Tidak butuh kepada selainnya. Itu yang berikutnya. Yang terakhir adalah wahdaniyah. Bahwa sifat-sifat ma'ani bagi Allah itu adalah wahidah. Seperti yang disebutkan oleh mu'allif dalam kitab ini, dalam Nazam 34, wa wahdatan aujib laha wa mithlu dhi iradatun wal ilmu lakin amma dhi. Wa wahdatan aujib laha. Pastikan bahwa kudrah Allah itu adalah kudrah wahidah. Iradahnya Allah itu iradah wahidah. Ilmu Allah itu ilmun wahidun. Kalamullah itu kalamun wahidun. Bukan sesuatu yang berbilang. Yang pertama kudratullah. Kudratullah itu adalah kudrah yang wahidatun. Kudrah Allah tidak berbilang. Tidak, kudrahnya 2, 3, 4, 5, 6. Tidak. Kudrah Allah tidak berbilang sebagaimana sesuatu yang diadakan atau ditiadakan dengan sifat kudrah itu. Kalau sesuatu yang diadakan oleh Allah dengan sifat kudrahnya, jumlahnya berapa?
bila tanahi. Dikatakan di sini bila tanahi, jumlahnya tidak terhitung, banyak. Kamu adanya dengan kudrah Allah, kamu adanya juga dengan kudrah Allah, kamu adanya dengan kudrah Allah. Langit ini adanya dengan kudrah Allah, bumi ini adanya dengan kudrah Allah. Matahari, bintang-bintang yang jumlahnya miliaran itu juga terjadi bi kudratillah. Angin terjadi bi kudratillah. Cahaya adanya bi kudratillah. Masing-masing manusia, masing-masing binatang itu semuanya adanya bi kudratillah. Jadi yang ada bi kudratillah itu berapa? Sangat banyak. Sangat banyak sekali, karena semua makhluk, semua jenis makhluk dan setiap individu dari makhluk itu adanya dari tiada menjadi ada, itu bi kudratillah. Tetapi kudrahnya Allah itu wahidah. Kudrahnya Allah itu satu. Dengan kudrah yang wahidah, Allah mengadakan makhluk yang berbilang, yang jumlahnya sangat banyak, dengan kudrah wahidah, bukan dengan kudrah yang berbilang. Bisa dipahami? Jadi ini semua sifat ma'ani bagi Allah begitu. Kudrah Allah adalah kudrah yang wahidah, bukan kudrah yang berbilang sesuai dengan bilangan sesuatu yang diadakan atau ditiadakan. Itu tidak demikian. Berbeda dengan kudrah kita. Kalau kudrah kita itu kudrah yang berbilang, tidak seperti kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memiliki kemampuan untuk ini, tidak memiliki kemampuan untuk itu, memiliki kemampuan lagi untuk ini, dan seterusnya. Itu kita, makhluk. Tetapi kudrah Allah adalah kudrah yang wahidah. Demikian juga iradah Allah adalah iradatun wahidatun, bukan iradah yang berbilang. Iradahnya Allah adalah iradah yang satu. Dengan iradah yang satu itu Allah mengkhususkan, Allah menentukan makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sifat yang lainnya, dengan satu waktu, tidak dengan waktu yang lainnya. Dengan sifat iradah yang wahidah, bukan iradah yang berbilang. Kalau makhluk yang ditentukan oleh Allah sifat-sifatnya dan waktunya, itu berbilang atau tidak? Berbilang, jumlahnya banyak. Manusia ini semuanya adanya dengan sifat-sifat ini. Saya dengan sifat-sifat ini, kamu dengan sifat-sifat itu, kemudian bumi dengan sifat-sifatnya, semua binatang dengan sifat-sifatnya. Itu semuanya yang menentukan sifat-sifatnya itu adalah Allah. Yang ditentukan sifat dan waktunya oleh Allah itu berbilang. Tetapi iradah Allah itu tidak berbilang. Iradah Allah adalah iradatun wahidatun, iradah yang satu, yang tidak berbilang dengan berbilangnya makhluk. Kemudian sifat ilmu. Sifat ilmu Allah juga ilmun wahidun, ilmu yang satu, bukan ilmu yang berbilang. Sesuatu yang diketahui oleh Allah itu berbilang. Berbilangnya sangat banyak sekali sehingga dikatakan bila tanahi. Karena apalagi ilmu Allah, kalau kudrah dan iradah Allah tadi, karena ta'alluqnya hanya sebatas pada al-mumkin al-aqli. Meskipun demikian, itu makhluk itu tidak ada akhirnya. Artinya tidak ada akhirnya itu terus akan ada. Karena nanti di hari kiamat manusia, orang-orang Islam akan diabadikan di dalam surga, dan orang-orang kafir
itu akan diabadikan di dalam neraka. Mereka orang-orang mukmin di dalam surga mereka bernafas. Orang-orang kafir di dalam neraka mereka bernafas. Artinya nafasnya terus akan bernafas seterusnya. Dengan kehendak Allah dia akan bernafas dengan nafas yang abadi. Nah, Allah itu yang terjadinya nafasnya orang-orang penduduk surga dan penduduk neraka sampai tidak ada akhirnya, itu terjadinya bi qudratillah, bi iradatillah, kemudian bi ilmillah. Karena ilmu, sifat ilmu juga ada ta'alluq dengan sesuatu yang mungkin akli, selain juga dia ada ta'alluq dengan sesuatu yang wajib akli dan yang mustahil akli. Maka sesuatu yang diketahui, al-ma'lumat, yang diketahui oleh Allah itu berbilang, jumlahnya sangat banyak, tidak berujung, tetapi sifat ilmu Allah itu adalah ilmu yang satu, ilmun wahidun. Kemudian yang berikutnya adalah sifat kalam. Sifat kalam Allah juga kalamun wahidun, bukan kalam yang berbilang. Kalau yang merupakan ibarah dari sifat kalamnya, itu ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran, ada suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi yang jumlahnya ada 104 kitab. Berbilang. Tetapi sifat kalam Allah itu tidak berbilang. Sifat kalam Allah adalah kalam yang satu. Dengan kalam yang satu itu Allah memberikan perintah, Allah memberikan larangan, Allah memberikan janji, Allah memberikan ancaman dengan kalam yang satu, kalamun wahidun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat ma'ani nanti akan kita lanjutkan dengan penjelasan yang sama pada pertemuan berikutnya tentang sifat ma'ani berikutnya. Tetapi sifat ma'ani yang disebutkan di sini, itu adalah sifat-sifat yang artinya yang di sini yang kita bahas hari ini itu adalah sifat qudrah, iradah, ilmu, kemudian sifat kalam. 4 sifat ini. Yang harus kita perhatikan tentang hal ini terkait dengan ta'alluq, kita ulang sekilas sebagai kesimpulan, karena ini permasalahan yang pelik yang mungkin sebagian kalian itu sulit untuk memahami hal ini. Yang pertama adalah terkait dengan masalah ta'alluq. Bahwa sifat qudrah dan iradah ta'alluqnya adalah al-mumkin al-aqli. Kemudian sifat ilmu dan sifat kalam ta'alluqnya adalah al-wajib al-aqli, al-mustahil al-aqli, dan al-mumkin al-aqli. Dah, satu. Kemudian yang kedua, bahwa sifat-sifat Allah, sifat-sifat ma'ani, yang dalam hal ini kita sebutkan 4 sifat ma'ani, itu semuanya adalah sifat yang wujudiyah, sifat yang maujudah. Apabila dibuka hijab maknawi dari kita, maka kita akan melihatnya. Kemudian sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang azaliyah, abadiyah. Kemudian sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian sifat-sifat itu adalah sifat yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Kemudian yang terakhir, sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang wahidah. Dan di sini mu'allif hanya menyebut yang itu, yang terakhir, bahwa beliau mengingatkan bahwa sifat-sifat ma'ani itu adalah sifat yang wahidah. Qudratullah qudratun wahidah,
Iradatullah iradatun wahidah, ilmullah ilmun wahid, dan juga kemudian kalamullah adalah kalamun wahid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kita bahas ini adalah sesuatu yang penting agar seseorang tidak pada endingnya tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Itu pada kesimpulannya yang ingin disampaikan adalah bahwa sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Meskipun tadi kita runut dari awal bahwa sifat Allah itu azaliyatun abadiyatun, itu sudah menggambarkan bahwa sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Ditambah ketika kita mengatakan sifat Allah berbeda dengan makhluknya, ketika kita sifat Allah tidak butuh kepada selainnya, itu sudah menandakan bahwa sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Ketika kita mengatakan sifat-sifat Allah dari sifat-sifat ma'ani itu sifat yang wahidah, maka itu juga menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluknya. Semuanya kembali kepada laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Zatullah la yushbihu dzawatil makhluqat, zat Allah itu tidak serupa dengan zat makhluknya. Kemudian sifatullah la tushbihu sifatil makhluqat, tidak serupa dengan sifat makhluknya. Kemudian fi'lullah la yushbihu af'alil makhluqat, perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam ayat yang lain disebutkan walillahil matsalul a'la. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Dan pembahasan tentang ta'alluq itu juga perlu dipahami agar seseorang tidak menghubungkan sifat-sifat ma'ani bagi Allah secara keliru. Seperti yang kemarin kita telah ceritakan. Karena seseorang tidak mengetahui ta'alluqnya sifat qudrah, maka kemudian dia menjadi bertanya, dia mengatakan, apakah Allah itu maha kuasa untuk menciptakan sekutu baginya? Kenapa dia bertanya seperti itu? Karena dia tidak tahu bahwa ta'alluq sifat qudrah hanya dengan al-mumkin al-aqli, bukan dengan al-mustahil al-aqli. Sehingga dia dalam bahaya ketika dia bertanya seperti itu, seolah-olah dia menganggap bahwa adanya sekutu bagi Allah adalah sesuatu yang mungkin akli, padahal dia adalah sesuatu yang mustahil akli. Dan dari pihak orang yang menjawab, telah kita jelaskan juga, itu juga dalam bahaya. Karena jika dia menjawab iya, dia akan jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia menisbatkan kemungkinan adanya sekutu bagi Allah. Tetapi jika dia menjawabnya dengan tidak, ini juga bahaya, bisa menyebabkan orang tersebut jatuh kepada kekufuran. Karena dengan dia mengatakan Allah tidak kuasa, maka dia telah menisbatkan sifat lemah kepada Allah. Maka kita yang mengetahui bahwa sifat kudrah Allah hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin akli, maka ketika kita mendengar pertanyaan itu, kita jawab, pertanyaan kamu yang salah. Kenapa kok salah? Karena sifat kudrah Allah
tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahil akli. Adanya sekutu bagi Allah adalah mustahil akli, maka kudrah Allah tidak bisa dihubungkan dengannya. Kalau dia kemudian mengejar, kenapa nggak bisa? Kok nggak bisa dihubungkan? Ya karena kudrah itu tugasnya ijad, mengadakan. Sementara adanya sekutu bagi Allah tidak bisa diadakan. Maka nggak bisa dihubungkan. Karena adanya sekutu bagi Allah itu tidak bisa diadakan. Sementara kudrah itu adalah al-ijad, mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada atau meniadakan sesuatu dari ada menjadi tiada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.